Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu ya, sesuai dengan judul dari video ini gitu ya. Eh, apakah iya eco racing itu hoax, bohong gitu ya, berkaitan dengan reward berupa motor, mobil, big mokes, rumah yang senilai miliaran rupiah gitu ya. Apakah memang bohong, hoax, kebohongan publik, atau memang benar gitu ya. Nah, saya akan ajak teman-teman jalan-jalan melihat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang advertising. Jadi ini saya akan ajak sesuai dengan pengalaman saya ketika saya berada di dunia broadcast. Jadi saya itu berada di dunia periklanan, dunia kepenyiaran itu sejak tahun 1999 ketika saya masih belajar di Kota Malang ya. Saya sudah berkecimpung di dunia broadcast dan juga kepenyiaran dan juga periklanan. Nah, saya akan ajak jalan-jalan Anda untuk melihat dan membuka wawasan kita seperti apa. Nanti akan Anda bisa jawab sendiri apa yang ada di judul ini memang benar-benar hoax atau bukan, atau memang benar gitu ya. Silakan Anda simpulkan. Tapi Anda harus ikut jalan-jalan dulu, melihat-lihat perusahaan periklanan, perusahaan kepenyiaran itu seperti apa, supaya Anda tahu bagaimana kebenarannya. Anda simpulkan sendiri nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Cak Motivator ini. Anda akan beruntung karena mendapatkan informasi-informasi baru yang belum Anda dapatkan gitu ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini akan terbantu. Baik, untuk menjawab pertanyaan apakah yang diberikan oleh PT BES atau Eco Racing kepada membernya itu berupa motor, mobil, big mobil, kemudian rumah, itu hoax atau benar gitu ya. Oke, begini, lupakan itu dulu. Sekarang kita ajak teman-teman jalan-jalan ke perusahaan advertising atau perusahaan kepenyiaran. Jadi di tempat saya dulu beraktivitas, ini sebuah radio berita dengan iklan termahal di Indonesia. Kenapa saya katakan iklan termahal di Indonesia? Karena terakhir itu harga iklan per 46 detiknya, tidak sampai 1 menit ya, sampai 60 detik, itu harganya sudah 1 juta lebih, berkisaran 1,5 juta ya, per menitnya, 46 sampai 60 detik lah. Itu untuk spot ya, jadi iklan yang diputar di radio itu 1 menit, nah itu 46 detik sampai 60 detik itu harganya 1 juta lebih, 1,5 juta. Bayangkan kalau misalkan sehari diputar 10 kali sudah 15 juta. Kalikan 30 hari gitu ya. Jadi 15 juta kali 10 ada sudah 150 juta kan gitu. 450 juta, bayangkan. Itu kalau 1 bulan. Padahal perusahaan-perusahaan nasional itu kadang-kadang memutar iklan sampai 3 bulan gitu ya. Sehingga di tempat saya bekerja waktu itu, beraktivitas itu di radio berita dengan iklan termahal itu, kita harus antri dulu untuk memasang iklan gitu ya. Jadi kalau kita datang sekarang, iklan kita baru diputar 3 bulan lagi. Bayangkan, gila nggak biaya iklan itu ya, segitunya. Itu belum yang talk show 1 jam. Talk show 1 jam itu biayanya sudah di atas 10 juta. Padahal nggak sampai 1 jam. Nah, begitu besar biaya iklan gitu ya. Begitu besarnya biaya iklan. Bahkan di tempat kita beraktivitas dulu itu, di perusahaan di radio berita itu, hampir setiap jam itu ada order iklan melalui faksimile ya. Jadi gitu keluar order iklan, order pasang iklan, terus seperti itu. Besarnya iklan seperti itu. Itu yang di dunia broadcast ya. Kemudian kalau Anda melihat itu di apa? Di kota itu, di taman kota itu kan ada billboard yang besar itu. Itu kalau
iklan minuman itu ya, yang skala internasional itu, dia akan melihat ada tempat kosong langsung dipakai, ada tempat kosong langsung dipakai, ada tempat kosong langsung dipakai. Nah, itu belum pasang di radionya, belum dipasang di televisinya, lebih mahal lagi, lebih gila lagi itu. Karena itu biaya promosi, biaya iklan untuk produk-produk yang sudah sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari itu, makanan, minuman, dan segala macamnya itu bisa sampai miliaran, ratusan miliar bisa jadi ya. Sangat tinggi sekali, sangat besar sekali jumlahnya. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan yang konvensional gitu. Oke, itu seperti itu kondisinya. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang direct selling? Direct selling itu ya penjualan langsung, jadi tidak ada promonya, karena memang itu langsung diberikan kepada mitranya kemudian dijual kan gitu. Nggak ada promo televisi, nggak ada promo radio, nggak ada billboard kan gitu, nggak ada macam-macam, pokoknya ya situ. Nah, dengan cara semacam itu mereka sudah bisa memangkas jumlah anggaran promosi miliaran rupiah. Nah, jumlah yang miliaran rupiah dipangkas tidak ada iklan itu kemudian dijadikan bentuk reward kepada mitranya itu. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan direct selling itu tidak pernah memasang iklan di media, baik itu di media cetak, media elektronik, ataupun di ini ya, iklan outdoor ya, jarang sekali, bahkan mungkin tidak akan pernah ditemukan ya, karena memang mereka mencoba mengalihkan biaya promosi itu digunakan untuk kemakmuran membernya. Jadi anti sekali untuk memasang iklan di media-media. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dalam bentuk reward itu. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini adalah sebuah proses model pemasarannya. Jadi model marketing memang seperti itu, jadi tetap saja butuh promosi. Nah, perusahaan direct selling itu berpikir bahwa daripada dibuang-buang untuk pasang iklan di radio, pasang iklan di televisi, di billboard, mending langsung diberikan pada membernya yang memang jelas-jelas berprestasi. Nah, oke, itu begitu. Apakah memang bisa dibuktikan? Oh iya, mari kita buktikan gitu ya. Jadi begini teman-teman, kenapa perusahaan direct selling itu lebih suka memberikan uang promonya untuk membernya dibandingkan dengan masang di media? Ini alur ceritanya. Ini serius ini alur ceritanya. Jadi ini beneran ini. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan kalau mau memasang iklan penjualan di radio, di media, di televisi, mereka akan melakukan cross check berapa duit yang dipasang untuk iklan itu, kemudian berapa penjualan yang didapatkan dari pasang iklan itu. Jadi dibandingkan. Karena itu ketika saya berada di radio berita dulu, selalu akan di cross check. Jadi misalkan begini, si A ini menjual produk gitu ya, dengan beriklan di radio tempat kita ini, maka nanti pembelinya akan ditanya sama penjualnya yang pasang iklan itu, Anda mengetahui produk ini dari mana? Kalau itu memang kemudian menjawab dari radio tempat beriklan itu, maka dia senang bahwa uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan dengan biaya iklan itu tadi, dengan penjualan itu. Close gitu ya. Jadi klik, oh bener gitu. Nah, itu dicek. Artinya apa? Sekarang perusahaan-perusahaan itu akan lebih efektif untuk membuat biaya iklan. Nah, sementara memasang iklan di radio, memasang iklan di televisi, itu tentu kadang-kadang tidak sinkron antara biaya promosi dengan biaya yang dengan pemasukan. Sehingga kemudian lebih efektif mana kalau dibandingkan? Tentu saja lebih efektif direct selling. Kenapa? Karena dia hanya akan mengeluarkan biaya promosi ketika salesnya itu, ketika mitranya itu berhasil menjual. Jadi ya close gitu langsung. Kamu berhasil menjual produk ini, maka kamu akan mendapatkan biaya promo. Sebetulnya itu biaya promo. Jadi yang diberikan reward itu adalah biaya promo. Hanya reward ini lebih efektif karena biaya promo ini akan keluar ketika ada penjualan masuk, akan keluar ketika tidak ada penjualan, ya tentu saja biaya promo ini akan tertahan di sini, tidak dipakai gitu ya. Jadi memang itu caranya. Jadi
nggak aneh sebetulnya, nggak aneh, suatu yang aneh. Jadi ya seperti itu. Nah, efektifnya ya efektif biaya reward ya. Reward keluar karena ada barang, karena ada pemasukan. Ada pemasukan, reward keluar. Jadi di cross check kan sinkron sekali dibandingkan dengan yang iklan secara umum ya di outdoor itu nggak bisa di ini. Meskipun memang nanti akan debatable, mereka memasang di situ karena uh, untuk membuat aware lagi ya, aware kepada customernya. Tetapi di sisi penjualan tentu lebih efektif yang direct selling itu. Nah, seperti itu. Jadi biaya reward itu sebetulnya biaya promosi yang dimiliki oleh perusahaan direct selling itu. Perusahaan direct selling itu kan jumlahnya belasan bahkan puluhan di Indonesia ya, sehingga mereka tentu saja akan lebih efektif menggunakan biaya promosinya. Lah yang paling efektif adalah biaya promosi ya, biaya reward itu tadi. Karena reward akan keluar, promosi akan keluar ketika ada produk yang keluar juga, ada pemasukan juga. Oke, dari sini Anda sudah bisa menyimpulkan apakah memang hoax atau itu real gitu ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam dan sukses selalu untuk Anda.